sebuah keberanian moral yang sekarang jadi hampa. Saya juga di penjara. Forkompimda Kabupaten Merauke, anggota DPR Provinsi Papua untuk dapat mengambil tempat di depan. Sudah. Kita beri kehormatan untuk Bapak John untuk mengambil tempat di depan, didampingi oleh Bupati Asmat, Bupati Mapi, dan Bupati Merauke yang sudah ditunjuk, Wakil Bupati Merauke dan Bupati Provinsi. Silakan Bapak John. Ketua-ketua DPR bisa di belakangnya, dan teman-teman anggota DPR dari Provinsi Papua. Ibu Pertiwi Papua Selatan itu adalah wanita yang lama mengandung tapi sulit melahirkan anak itu. Dia mulai mengandung dari tahun 1800-an untuk melahirkan anak yang namanya Provinsi Papua Selatan. Terlalu lama proses ini berlangsung, dan kalau sudah ada tanda-tanda Ibu Pertiwi mulai rasa sakit untuk melahirkan anak, kamu semua kumpul untuk menyaksikan kelahiran anak suci itu. Kita semua kumpul dan menyambut kelahiran anak itu, karena anak ini adalah anak dambaan. Seluruh dukun, seluruh pendoa sudah dikerahkan untuk memperlancar kelahiran anak ini. Tapi kalau sudah ada waktunya untuk anak ini akan lahir, dia akan lahir dengan puji syukur. Berbahagialah kamu yang sudah menanti, silih berganti sampai ada yang sudah meninggal, belum sempat menyaksikan anak itu lahir. Tetapi para arwahnya juga hadir pada hari ini, dan para leluhur semua bertepuk tangan untuk membuka pintu kerahiman kelahiran Papua Selatan. Dan ini menjadi simbol untuk kita buka pintu kelahiran kerahiman anak Papua Selatan dari kita semua. Selamat berbahagia atas restu Tuhan Sang Penghanugerah rahmat tanah Papua Selatan untuk kita semua di sini, dan restu dari para penjaga tanah ini, para dema dari tanah ini, untuk mereka juga hadir dan berdendang dari dunianya untuk menyambut dan merestui kelahiran anak ini. Dan seluruh doa dari 5 doa yang sudah disampaikan oleh para utusan, dan Tuhan telah memakai mereka untuk berdoa, dan karena doa dan restu dari seluruh keterlibatan ini, saya
mengajak bahwa tangan saya adalah tangan kamu semua, bukan tangan saya. Gunting ini adalah alat untuk membuka pintu kerahiman kelahiran Papua Selatan. Dan atas restu itu semua, perkenankan saya mewakili kamu semua dan mewakili mereka yang dari dunia seberang untuk juga bersama-sama menyentuh gunting ini dan membukanya, dan keselamatan akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk peresmian kantor sekretariat bersama tim pemekaran Provinsi Papua Selatan. Dan dilanjutkan dengan peninjauan kantor sekretariat. Di atas nanti ruang rapat, tapi belum di. Iya, sudah ada, itu baru di meja, tapi untuk ruang rapat. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama pada wartawan pada siang hari ini. Tadi bersama di depan. Foto bersama. Ya, nanti di depan. Bapak John, kita langsung foto bersama. Sini aja Pak. 1, 2, 3. Ulangi, 1, 2, 3. Senyum lagi, jempol. Ya. 2, 3. Kalau masih ada laki-laki di sini dan Ombo masih ada, biji. Berarti ada pembela tanah ini. Sekarang baru kita bicara celana. Dulu laki-laki semua di tanah Papua buka celana, dorang sembunyi weapon stock ke atas, biji mereka gantung ke bawah. Maksudnya apa? Ada yang bisa bentuk laki-laki, tapi bijinya tidak ada. Supaya dia kasih tunjuk kepada lawan bahwa yang lagi lompat ini adalah laki-laki yang masih punya biji. Iya. Maaf, anjing dan babi kalau sudah dikebiri biar badan besar, tapi dia sudah tidak bisa buat apa-apa. Kamu bukan laki-laki yang sudah dikebiri. Di atas tanah kemuliaan, Allah memilih kamu untuk mewarisi tanah ini turun-temurun sampai kapanpun. Sabun, seluruh pabrik di dunia, seluruh salon tidak akan merubah warna kulitmu dan juga rambutmu untuk berubah menjadi lain. Selama kamu masih memiliki identitas anugerah Allah, kamu adalah pewaris tanah ini. Lihat. Dan janji Tuhan sudah jelas. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka,
dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Kenapa kau cabut diri dan kau menyerah Papua Selatan untuk siapa? Tuhan aja sudah dengan tegas. Makanya jangan pakai medsos untuk baca-baca hal-hal yang lain. Baca kitab suci supaya muara tentang siapa Anda bisa kamu ketahui. Karena Allah memuliakan dengan tegas, maka aku akan menanam mereka di tanah Papua Selatan, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah Papua Selatan. Sudah jelas. Kenapa kamu mesti ragu? Iya. Jadi itu untuk menjawab manusia-manusia pesimis yang bergentayangan dengan medsos, tapi dia berlindung di medsos, tapi nyali kecil. Biji sudah tidak ada, nyali sudah tidak ada, lengkaplah sudah kekosongan. Ya. Pewaris tanah Papua Selatan yang Allah muliakan, hari ini kamu boleh hitam dan keriting, tapi bukan Tuhan mulai menghina kamu dari matahari terbit pertama kali 2 jam per tahun di Indonesia, tapi Tuhan lebih memuliakan kamu. Biarlah orang-orang hitam dan keriting itu menikmati siang lebih dulu dari seluruh negeri Indonesia Raya. Kamu dimuliakan Tuhan, kamu mengkerdilkan diri lagi, berdosa kepada kehendak Tuhan yang sudah menempatkan kita paling depan di negeri. Ya. Jangan sia-siakan kehendak anugerah Allah yang sudah memutuskan. Biarlah waktu lebih dulu dialami oleh orang-orang di Papua, termasuk kita. Tidak. Jakarta sedang dilanda oleh penyakit lupa. Kamu tulis baik-baik. Jakarta sedang dilanda oleh penyakit lupa. Waktu mau integrasikan Papua ke RI, mereka datang duluan ke sini. Kerasulan awam Katolik dipersiapkan oleh Ali Murtopo di Tanah Abang 3, melakukan negosiasi dengan gereja Katolik karena mayoritas daerah ini adalah penganut Kristen. Ini yang Jakarta lupa. Jadi kalau Papua lain mau marah orang Papua. Karena kita yang pertama kali bilang tidak akan berpisah dengan Republik Indonesia. Sebuah keberanian moral yang sekarang jadi hampa. Saya juga di penjara. Oleh manusia-manusia yang tidak bernurani, bekerja dengan Republik, pasang badan, kita disakiti, dilahirkan oleh wanita sederhana yang berhati mulia, bukan sebagai seorang koruptor. Apa yang kurang kita persembahkan? Tanya uang sekian triliun belum setimpal dengan kerelaan masyarakat Papua merelakan diri untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Berapa nilai rupiah tidak terhitung. Selama kita masih berada di dalam perjalanan abad, rupiah tidak mampu menghitung kerelaan orang Papua untuk bergabung ke Republik Indonesia. Harga itu kamu hitung dengan uang, dengan 3
31 miliar. Tidak ada arti itu uang itu. Karena manusia Papua dan Papua itu penting. Kalau tidak bisa belajar tentang hal-hal seperti ini, belajarlah. Supaya tahu ada manusia yang rela berkorban untuk mendedikasikan harkat dan martabatnya untuk bersatu dalam sebuah martabat besar yang sekarang kita junjung tinggi yang namanya Indonesia Raya. Jakarta lupa. Kita waktu tim negosiasi itu datang, pernah kita minta syarat sama Jakarta? Coba temukan sejarah itu. Kamu wartawan rekan baik-baik saya katakan ini. Nanti kamu karang lagi. Ya. Papua tidak pernah memberikan syarat kepada Jakarta untuk bergabung. Hanya rela tulus ikhlas. Digiring ke forum plebiscit, penentuan pendapat rakyat Irian Barat, dan mereka laksanakan amanah. Orang bodoh yang gak sekolah, yang gak tahu mandi, bisa membuat Indonesia wangi, tapi sekarang mereka masih berbau busuk di kampung-kampung. Siapa mau kasih mandi? Indonesia ada kasih mandi orang. Biarlah kamu terintegrasi dengan bau busuk, tapi hatimu dan nuranimu tidak busuk. Terlalu luar biasa. Manusia terdepan yang sekarang terpinggirkan, terdepan di Republik Indonesia 2 jam terdahulu mengibarkan merah putih di tangan. Yang bilang nasionalisme belakang, saudara-saudara, itu nasionalisme belakang. Nasionalisme terdepan adalah mereka yang lebih dulu kibarkan merah putih di tanah. Itu nasionalisme terdepan. Kenapa? Dia hormat kibarkan merah putih, dia nyanyi lagu Indonesia Raya duluan. Lain masih tidur. Sholatnya juga sudah didirikan 2 jam terdahulu di tempat ini. Negeri sholat terdahulu. Semua negeri serba terdahulu. Tapi sekarang negeri yang terabaikan. Perjuangannya untuk provinsi. Undang-undang aja sudah ada yang namanya pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang dibentuk dengan undang-undang. Syarat-syarat pengganjar dibikin terlalu banyak. Pada Undang-Undang Dasar 45 sederhana sekali. Sampai mau bikin lagi provinsi administratif. Negeri ini negeri final. Karena Tuhan yang ciptakan. Kita hanya menggunakan ciptaan Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat. Katakan di dalam kitab suci, wahai Papua Selatan, untuk sementara saya bentuk kau sebagai tanah administratif. Tidak ada. Final. Di Republik Indonesia di Undang-Undang Dasar 40 juga tidak ada provinsi administratif. Semua final. Kenapa masih ada lagi legislator-legislator yang bikin lagi mesti administratif? Ada nikah administratif kan? Ada surat bagian pernah kasih nikah orang yang ada nikah administratif? Tidak ada nikah itu. Jadi Jakarta lupa bahwa orang-orang yang sekarang jadi nomor kesekian dalam usulan DOB
itu mereka lah yang membuat merah putih berkibar di sini. Yang menjamin merah putih bisa berkibar di sini adalah Dewan Musyawarah Veteran bodoh-bodoh dari seluruh kampung di kota. Kenapa mereka sekarang diabaikan? Apa kompensasi keleraan orang-orang bodoh yang bijaksana? Kita usul itu pakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Papua. Kalau bahasa kita usul dengan bahasa Papua, ya tidak ada yang mengerti. Tapi kalau dengan bahasa Indonesia, yang di pasal 37 dan pasal 45 sudah jelas bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, itu juga tidak dimengerti. Ya. Jadi perjuangan ini adalah perjuangan mengetuk lupa. Perjuangan pembentukan Provinsi Papua Selatan adalah perjuangan mengetuk lupa. Supaya ingat, memang kamu tunggu supaya kami semua dirubah kulitnya jadi putih, rambut jadi lurus, supaya ini jadi provinsi rambut kulit toleran dengan rambut lurus. Kamu tunggu itu? Untuk apa ada Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu maknanya adalah siapapun digabungkan dengan kondisi apa adanya. Jadi kita anggap bahwa ini sudah keterlaluan. Lupanya sudah keterlaluan. Uang kita sudah habiskan untuk pergi ke Jakarta. Perjalanan termahal di seluruh Indonesia adalah perjalanan tiket dari Merauke ke Jakarta. Saya kasih tunjuk peta sederhana. Jayapura Merauke itu 736 km persegi, setara dengan 456 mil. Jayapura Sorong 1200 km persegi, setara dengan 744 mil. Coba bayangkan. Orang bicara rentang kendali, orang bicara efisiensi, itu hanya pelajaran kelas. Di dalam aplikasi tidak terjabar sama sekali. Dibikin lagi, mesti harus ada syarat. 5 kabupaten, dulu dengan 3 bisa, bikin lagi 5. Tahu sekarang kemarin dengan 4 bisa ya? Ya. Di konstitusi ini, saya karena orang pemerintahan yang pernah mendalami pemerintahan itu, kan ada pernyataan di pasal 18B ayat 1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Logikanya bagaimana? Ini dibentuk, kalau yang diakui berarti dia sudah ada duluan, baru diakui. Sama dengan 18B ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kesatuan masyarakat hukum adat itu sudah ada, berarti kalau diakui dihormati itu pas. Tapi kalau dibilang diakui dihormati pemerintahan itu baru dibikin. Jadi di situ ada klausal yang menurut saya terganggu. Kalau saya dulu jurusan bahasa. Tapi itulah perjalanan. Bagi pejuang tidak ada kata menyerah.
Jangan kalah sebelum bertarung, jangan mundur sebelum melangkah. Ya. Jadi kita semua sepakat, karena India tidak pernah menulis. Ketika Republik Indonesia memiliki presiden yang namanya ini, baru kamu dapat provinsi. Di situ tidak ada kan? Kalau memang di Injil tertulis seperti itu, ya baru tunggu presiden ini. Jadi kalau kita mau supaya kita punya provinsi jadi, kita dukung dia supaya, karena Injil sudah ya mengamanatkan, itu tidak ada. Ya, capek. Saya dari muda sampai muda. Kenapa dari muda sampai muda? Karena semangat saya yang masih muda. Kalau fisik sudah ada bendera tanda tua. Ya. Jadi intinya lanjutkan dan selesai. Lanjutkan dan selesai. Ya. Supaya Papua Selatan ini bisa terbentuk. Ya. Itu aja, kita sudah kerja dari 2002. Kalau sejarahnya sudah dari 1800-an. Semua DPP untuk angkat kamu jadi ketua DPD. Kan itu lebih penting daripada kita semua duduk. Orang sudah diam-diam tunggu barang sudah jadi, dan orang mulai jadi ketua DPD dan kamu orang jadi ya, pemburu kursi politik. Partai politik sekarang saatnya kamu berangkat, dan mesti ada rekomendasi dari kita semua bahwa kita udah kecolongan sekian lama, dan itu yang membuat kita nggak merasa mesra dengan Republik, karena ada porsi-porsi di dalam rumah ini diambil tanpa kulo nuwun. Ngerti kulo nuwun? Tanpa permisi. Itu KPU, Bawaslu, partai politik. Karena di situ baru kamu bicara bahwa Papua Selatan untuk siapa? Ya Papua Selatan untuk Kemorang. Tapi kalau kamu tunggu dan ada orang yang cari-cari Kemorang, itu tidak ada. Sekarang kamu yang harus jemput pulang, ya. Jadi tim ini urus yang pembentukannya. Anak-anak kamu pilih ke semua partai politik di Jakarta. Ya, untuk jadi ketua partai. Terus ya kalau partai politik sudah siap, sudah ada, berarti kan persiapan untuk menggulirkan ya rencana-rencana dukungan DPRD dan semua. Karena 2024 kita mau pemilihan serentak. Ya, jadi itu. Kemudian provinsi ini dibentuk bukan untuk dirusak, dikacaukan. Ya, provinsi ini dibentuk bukan untuk dikacaukan, bukan untuk dibom, bukan untuk diteror. Provinsi ini adalah tanah suci kedamaian. Provinsi ini tanah suci kedamaian. Supaya seluruh kaum yang menjadi kekayaan tanah ini dan menjadi kekayaan Nusantara bisa hidup bersatu padu dengan damai. Ya. Itu saya. Yang mau jadi agen diam-diam untuk datangkan pengacau. Kau bikin pulau baru atau provinsi baru dan kamu orang tinggal bikin kacau di situ. Jangan di sini. Ya. 5 agama yang telah dimeteraikan oleh Tuhan dengan kitab suci yang maha suci, jangan ditafsirkan
dengan keterbatasan pemahaman kemanusiaan. Siapa yang pernah survei ke surga dan neraka? Siapa yang pernah survei? Supaya kalau dia bilang, saya sudah survei karena Tuhan pesan, kau bunuh orang banyak baru kau datang ke sini. Kalau kau tidak bunuh orang banyak, kau tidak akan datang ke sini. Ya. Tidak ada satu manusia yang pernah survei ke surga dan neraka. Kita hanya dengar di kitab suci masing-masing. Ya. Jadi ini adalah tanah suci kedamaian untuk kita semua. Ya. Kita diberkati oleh Tuhan untuk datang di tanah suci yang penuh kedamaian. Kamu semua adalah orang-orang pilihan yang boleh datang menyaksikan matahari terbit terlebih dahulu. Orang pilihan. Gus Dur Raja, mohon maaf orang tuaku, dia dalam keadaan tidak bisa melihat, tapi dia berusaha datang untuk merasakan sinar surya pertama di Papua pada saat itu. Saya bisa bicara banyak, kamu panas semua. Tapi saya mau kasih tahu lagi satu, bahwa barang ini gabungan dari 6 dusun. Ya. Jadi terima kasih kepada para pewaris tanah ulayat dari 6 suku besar, Madin, Moyo, Wambon atau Mandobo, Ayu, Yarai dan Asmat. Terima kasih untuk kerelaan kita untuk bersatu membingkai diri di atas tanah Papua Selatan, dan besok kita mau jadikan menjadi kawasan persemakmuran, ya, pemilik-pemilik dusun ini dengan baik. Itu. Untuk saudara-saudara terkasih adik laki-laki, Tuhan kirim adik dari Romania langsung ke Hollandia sana. Ada satu tugas, pengaruhi DPRP Papua, pengaruhi MRP, pengaruhi juga gubernur, untuk kita sama-sama bisa berkembang, bertumbuh dan berkembang secara setara. Bertumbuh dan berkembang secara setara. Karena kami sudah lama, pulau yang luasnya 1,3 Pulau Jawa hanya jadi penyumbang wilayah, hanya jadi pemburu suara, hanya jadi pemberi mahkota. Tapi kali ini kita harus dapat mahkota juga di tanah. Untuk saudara-saudaraku, kalau dengar kita tidak mengusik kebersamaan Papua, karena kita tidak akan lakukan yang namanya bikin beko gali untuk bikin batas sungai yang memisahkan Papua besar dengan kita orang, tidak ada. Itu kita tidak akan lakukan, dan itu adalah urusan prerogatif Tuhan. Kami tetap akan bersatu. Ya. 250 yang menjadi kekayaan pulau ini harus tumbuh dan berkembang secara bersama-sama, harus tumbuh dan berkembang secara setara. Persiapan untuk cetak manusia sudah ada universitas negeri dan sejumlah universitas swasta. Ya. Persiapan sudah ada 2 bintang di sini. Persiapan bandaranya untuk pesawat badan lebar sudah. Persiapan untuk pelabuhan kontainer juga sudah siap. Terus persiapan gudang makanan juga sudah siap. Terus apa yang masih kurang? Kurang adalah kekompakan kita
untuk sama-sama menyampaikan ke Jakarta pesan dari tokoh tanah terdepan, mengetuk pintu lupa supaya mereka ingat. Saya manusia tiga zaman. Belanda, terakhir sisa-sisa Perpuluk School, saya nikmati. Untea, lagu Wilhelmus Belanda dinyanyikan 21 April, saya ikut menyanyi terakhir. Berakhirlah Wilhelmus dengan merah putih biru di tanah Papua. Ya. Dan merah putih semua. Iria, Iria, Iria. Semua semangat itu berubah menjadi kesakitan. Kami yang nyanyi, mungkin ada yang waktu itu belum nyanyi. Kami yang nyanyi, Irian, 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 itulah wilayah Indonesia. Tahun 60-an kami yang nyanyi. Tapi kenapa sebuah sukacita itu berubah menjadi prahara? Ini akibat salah urus, akibat salah kelola. Semangat yang mengebu-ebu dan dia berubah menjadi tangisan. Dan saya tidak mau di Provinsi Papua Selatan yang suci ini tidak boleh ada lagi pertumpahan darah. Ya, tidak boleh lagi. Kita hentikan semua itu. Mari kita pelukan. Orang sini itu tidak pernah salaman, supaya tahu. Orang sini itu baku peluk, wandam itu utuh, tidak setengah-setengah. Orang sini itu baku peluk. Hanya perempuan aja yang tidak dipeluk. Kalau laki-laki, wah, betul. Orang peluk. Peluklah Papua, peluklah hatinya, ya. Peluklah jiwanya, ya. Peluklah sanubarinya, ya. Karena kami sudah mempersembahkan dua hal mendasar. Mempersembahkan tanah ini, tanah suci ini bersatu menjadi bergabung dengan Indonesia yang suci. Kalau dia sudah bergabung dengan Indonesia yang suci, tidak patut melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesucian. Yang kedua, mari kita mulai percontohan dari negeri Papua Selatan, di mana kemajemukan hidup mesra berdamai sama-sama lain. Kita bikin contoh. Karena pertama kali kami yang bilang bergabung dengan Republik. Tapi kalau kita tidak bikin contoh yang baik juga, berarti kan kita salah. Jadi mari kita jadi suri teladan, ya. Suri teladan untuk saling mengasihi satu sama lain, ya. Kalau hari ini kau masih lihat dia warna hitam, kau tutup mata, kau baru kau. Siapa tahu dalam mimpimu dia berubah. Ya. Banyak hal yang bisa saya sampaikan, tapi pesannya tadi, tanah suci yang dirahmati untuk kemajemukan hidup bertumbuh dan berkembang, jangan dinodai dengan pertumpahan darah. Kita sepakat? Silakan. Darah suci untuk membela kebenaran, kejujuran, dan adil. Bukti bahwa kami sudah itu dua. Yang ketiga ini,
Tanah di kota Merauke sampai lokasi transmigrasi, orang asli itu dompu tanah sudah tidak ada. Orang sudah serahkan untuk orang. Keikhlasan dan kerelaan yang luar biasa. Tanah itu orang sudah serahkan semua. Orang putih, orang Nawari, orang Yawati, orang Yobar, orang Sepaden, orang Kamisau, orang kaya-kaya, Kuber, Salon, semua sudah serahkan. Itu bukti kerelaan yang sangat luar biasa supaya kita hidup sama-sama membesarkan diri. Ya. Orang yang dulu dari kampung halaman tidak pasti dia mau jadi apa. Kalau di kampung halamannya dia belum bisa jadi bupati dan wakil bupati dan DPRD. Di tanah ini beri kepastian. Benar. Tanah inilah yang memberikan kepastian pertanyaan. Ketika pertama kali orang ragu kalau mau tugas ke Papua itu besok yang pulang nyawa atau nama masih hidup atau tidak. Tapi hari ini ada kenyataan bahwa ketakutan di masa lalu itu berubah menjadi sukacita dan tidak mau tinggalkan Merauke. Sangat luar biasa nikmati surga kebinekaan. Inilah surga kebinekaan. Terima kasih banyak untuk saudara-saudara dan kita mulai untuk lanjutkan dan selesaikan. Tanya dua. Kenapa saya bilang lanjutkan dan selesaikan? Ini laporan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia selaku Sekretaris Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Jakarta 19 Februari 2016. Kita punya ini ya, status Papua Selatan itu sudah status RUU rancangan undang. Ke-65 RUU rancangan undang-undang tentang pembentukan provinsi kabupaten kota. Kota Merauke nomor urut dari 65 ini. Kota Merauke nomor urut 28. Kota Merauke pemekaran dari Kabupaten Merauke Provinsi Papua. RUU berikut ada 3 RUU 45, 46, 47. 45 Kabupaten Muyu pemekaran dari Kabupaten Bukidikul Provinsi Papua. 46 Kabupaten Agni Korbai pemekaran dari Kabupaten Mati Provinsi Papua. Yang 47 Kabupaten Muara Gibul pemekaran dari Kabupaten Mati Provinsi Papua. Provinsi Papua Selatan nomor 16 pemekaran dari Provinsi Papua. Jadi tahapnya sudah RUU. Tim ini hanya bertugas meminta RUU moratorium dibuka oleh Presiden. Yang kedua, karena dulu pembentukan ini dibahas di DPRD, sekarang sudah diserahkan ke pemerintah. Jadi pemekaran ini sudah diserahkan kewenangan ke pemerintah. Jadi tolong dokumen yang kita sudah bagi itu dibawa karena sudah supaya cepat selesai. Sekadar ini pakai baik-baik, akan pelayanan. Saya tidak tahu ada dapur atau tidak. Belajar melayani rakyat Papua Selatan harus ada dapur. Kalau lo lapar, lo haus, nanti yang saya masih bagi dulu. Siapa yang
kau pikirlah selama Pak Jokowi masih ada nanti jadi gubernur lagi terus bikin kasus supaya kita penjarakan dia lagi. Tidak usah sebuah. Kalau kamu jagoan, jago urus rakyat, itu nanti jadi jagoan. Tapi kalau jago tidak urus rakyat, mau jadi jagoan, aduh, sederhana. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena diminta terlalu lama. Tapi moga-moga ini jadi catatan kalau saya memulai dari sejarah sampai kita ada di sini. Sejarah terlalu panjang. Jadi cukup saya kasih tahu itu saja. Ya. Kita jadikan Papua Selatan sebagai provinsi di mana kita hidup dengan anugerah kemajemukan ini yang luar biasa. Kita atur baik-baik semuanya. Baik, kita perlu pemimpin tokoh yang bijaksana supaya kita atur dengan baik. Kita ini tidak tahu. Saya tinggal di Wasul sampai orang sudah kasih nama saya Tewas. Tapi tunggu dulu, Tewas itu maksudnya Tewasul. Saya berbahagia bahwa kamu semua masih menginginkan sesuatu yang baik dan sesuatu yang baik kita kerjakan bersama-sama, kompak satu sama lain. Ya, semua bupati, wakil bupati, DPRD kita patungan saja. Dulu zaman itu saya pemberani, mau biaya berapapun, pesawat berapapun saya tolong. Saya sudah jadi karena jadi Jalan tuh. Jalan 80 tuh betul. provinsi dan apa kabupaten yang kita keluarkan uang satu kredit itu masih kamu yang tiga kabupaten. Yang lain semua pulang lain dimaafi sana. Saya bawa orang dari kasih mati kebetulan saya orang dari masuk kita ada waktu bahagia orang yang tulus yang mengusulkan tetapi akan menuai yang sedang berharap untuk melakukan hal yang hebat. Negeri ini harus dipimpin. Negeri terhebat ini harus dipimpin oleh orang hebat supaya Papua Selatan menjadi negeri hebat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Amin. Karena kita terbiasa mulai dari orang yang banyak, lalu lupa orang yang sedikit. Jadi saudara hidup yang mudah, baru masuk ke Muslim. Ya, mayoritas harus mendidik. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, kita masuk pada penghujung acara kita. Hormati penandatangan secara simbolis diawali oleh Bapak Dr. Anus John Globo Gepse. Selanjutnya Bupati Mapi dan Bupati atau Wakil Bupati Mapi, Bupati Asmat dan Wakil Bupati Asmat, serta yang mewakili Bupati Merauke dan juga Bupati Bovendigul
Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang lainnya, Forkompimda serta pimpinan OPD dan juga Ketua DPRD dari 4 kabupaten. Setelah ini kami persilakan untuk langsung mengambil spidol untuk juga bersama-sama menandatangani di kain putih yang sudah terpampang di sisi kanan Bapak Ibu sekalian. Ya punya kontribusi sedikit. Kapan tiba Bapak? Kemarin subuh, Kabupaten. Di jalan darat dari Kabupaten. Oh gitu. Buat tali sabun.